Geospatial intelligence adalah ilmu yang menggabungkan inovasi dalam ilmu spasial. Ilmu ini digunakan dalam pembelajaran mesin atau deep learning, penambahan data dan komputasi untuk mengekstraksi pengetahuan dari data spasial. UI ini memanfaatkan kemajuan dalam teknik dan data untuk pembuatan informasi geografis. Contohnya pada klasifikasi citra, deteksi objek, segmentasi, simulasi dan interpolasi, serta lain-lainnya. UI ini juga merupakan algoritma pemrosesan dan analisis data spasial yang mengintegrasikan artificial intelligence. GIS dan artificial intelligence saling keterkaitan. Dilihat dari fungsi artificial intelligence untuk GIS, yaitu menggunakan kemampuan artificial intelligence untuk meningkatkan fungsi dan pengalaman pengguna perangkat lunak GIS. Dan GIS digunakan untuk visualisasi spasial dan analisis lebih lanjut dari output artificial intelligence. Perkembangan GIS berawal pada tahun 1960. Pada saat itu, Roger Tomlinson, seorang ahli geografi berusia 28 tahun, terbang dari Ottawa ke Toronto, Kanada. Dalam penerbangannya, seorang yang duduk di sebelahnya bernama Lee Pratt adalah seorang kepala inventaris tanah Kanada atau CLI. Selama 1 jam penerbangan, keduanya berdiskusi berencana mengumpulkan data dari ribuan peta untuk mendokumentasikan sumber daya produktif Kanada. Kerjasama mereka untuk CLI dikenal sebagai awal munculnya GIS. Selanjutnya, pada tahun 1965, istilah GIS diterbitkan untuk pertama kalinya dalam laporan oleh Michael Deci dan Duane Marble dari Department of Geography di University of Illinois Evanston. Pada tahun 1967, Roger Tomlinson membuat video dengan judul Data for Decisions yang memberikan gambaran tentang CLI dan bagaimana GIS digunakan pada tahun 1960. Von Emminger mendefinisikan pembelajaran mesin atau machine learning sebagai algoritma yang memiliki kemampuan. Implementasi pada machine learning juga beragam, contohnya ada supervised learning, unsupervised learning, serta reinforcement learning. Supervised learning biasa digunakan untuk klasifikasi objek, sementara unsupervised learning bisa digunakan untuk visualisasi big data, pengolahan gambar, dan lain-lainnya. Dan ada reinforcement learning yang memungkinkan komputer belajar sendiri dengan cara melakukan pencarian sendiri. Selama proses training komputer menggunakan algoritma untuk melakukan kegiatan trial and error. Contohnya, saat anak kecil sedang berjalan mereka mulai merangkak, lalu berjalan menggunakan bantuan seperti bebatuan atau lain-lainnya, lalu mereka bisa berjalan. Selanjutnya ada yang dikenal sebagai deep learning, yaitu metode pembelajaran terhadap data yang bertujuan untuk membuat representasi atau abstraksi data secara bertingkat, menggunakan sejumlah layer pengolahan data di mana data yang ada tidak dibuat melainkan dihasilkan oleh sebuah algoritma pembelajaran. Metode yang digunakan pada deep learning adalah deep neural networks, convolutional networks, dan recurrent neural networks. Dan itu juga ada istilah-istilah yang disebut sebagai simplicity atau data yang digunakan sebagai input proses pembelajaran tidak membutuhkan proses rekayasa sebelumnya. Selanjutnya ada yang disebut scalability atau proses pelajaran model deep learning meningkatkan implementasi secara paralel sehingga bisa memanfaatkan kapasitas graphic processing units atau yang disebut GPU atau tensor processing units atau TPU. Lalu selanjutnya ada versatility atau adaptability adalah proses pembelajaran model deep learning yang tidak selalu harus dilakukan dari awal. Lalu ada reusability atau sebuah model fisik yang telah di-training menggunakan sebuah dataset berskala besar dan dapat dipergunakan untuk melakukan tugas menggunakan data berskala yang lebih kecil. Menurut Birchfield, tahun 2016,
segmentasi merupakan sebuah proses untuk menentukan piksel mana saja dalam sebuah citra yang merupakan proyeksi dari objek yang sama dalam suatu tempat. Segmentasi citra adalah metode memecahkan gambar digital menjadi beberapa subkelompok yang disebut sebagai segmen. Biasanya, proses pemecahan atau pengelompokan didasarkan pada karakteristik piksel dalam citra. Segmentasi citra dapat berupa pemisahan latar depan dari depan latar belakang atau pengelompokan wilayah piksel berdasarkan kesamaan warna atau bentuk. Dalam segmentasi semantik, ada beberapa model. Yang pertama, model unit yang diusulkan oleh Rodiger, Pritzker, dan Brooks pada tahun 2015 sebagai model segmentasi semantik. Yang kedua, model deep lab yang diusulkan oleh Chen et al. Pada tahun 2017 dari Google sebagai model segmentasi semantik. Yang ketiga, deep unit yang diusulkan oleh Li et al. Pada tahun 2018 sebagai model segmentasi semantik menggunakan data citra penginderaan jauh. Yang selanjutnya, resolusi net yang diusulkan oleh Zhang, Lin, Ding, dan Rosen pada tahun 2020 sebagai model segmentasi semantik menggunakan data citra penginderaan jauh. Segmentasi instan merupakan pengembangan dari segmentasi semantik. Pada segmentasi ini, beberapa objek dari kelas yang sama diperlakukan sebagai instan individu yang berbeda. Misalnya, metode segmentasi instan ini dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi objek bangunan. Metode ini tidak hanya akan mengenali sekelompok bangunan, tetapi juga membantu dalam membedakan secara terpisah. Dalam segmentasi ini terdapat dua model. Yang pertama, model topeng RCNN yang diusulkan oleh He, Vyotsari, Dollar, dan Witzig pada tahun 2017 sebagai contoh segmentasi model. Yang kedua, model path aggression yang diusulkan oleh Liu et al. Pada tahun 2018 sebagai contoh segmentasi model. Deteksi objek. Deteksi objek adalah teknologi komputer terkait dengan visi komputer dan pemrosesan gambar yang berkaitan dengan pendeteksian objek semantik dari kelas tertentu, seperti manusia, gedung, atau mobil, dalam gambar atau video digital. Dalam deteksi objek terdapat satu model, yaitu model spasial piramid polling atau SPPNet yang diusulkan oleh He et al. Pada tahun 2015 sebagai model object detection. Nah, aplikasi GeoEye pada daerah tropis diantaranya adalah menggunakan segmentasi semantik. Yang pertama, menggunakan MINET dan UNet plus FastNet min 18. Di sini hasilnya. Dan selanjutnya, segmentasi semantik menggunakan FastNet dan SATIK. Kemudian, untuk metode segmentasi intens menggunakan VSPNet, UNet, dan klasifikasi menggunakan FastNet 50. Selanjutnya, menggunakan metode deteksi objek yang menggunakan FastNet dengan SSD arsitektur. Terima kasih.